Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat majemuk dengan berbagai kultur sejarah yang menyertainya. Sejarah yang luar biasa diciptakan oleh bangsa ini dari leluhur-leluhur yang sangat luar biasa. Mereka sudah menciptakan sejarah-sejarahnya yang sangat luar biasa yang tertancap di bumi Nusantara. Dari mulai Ratu Kalingga di Kerajaan Kalingga dengan julukan Ratu Adil atau biasa disebut dengan Ratu Sima di Jepara. Waktu itu bisa menguasai hampir seperempat dunia. Sejarah besar tercipta waktu itu. Dan kemudian disusul dengan Majapahit yang menciptakan sejarah besarnya dengan Nuswantara Wilwatikta, negeri keemasan, yang waktu itu bisa menguasai separuh dari dunia ini, termasuk sebuah sistem ekonomi yang sangat berhasil waktu itu, di mana ekonomi kerakyatan pada model zaman itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian para pahlawan bangsa ini yang memperjuangkan Nuswantara, Indonesia, menjadi satu bentuk negara yang utuh tanpa ada indikasi penjajahan di negeri ini. Dan semuanya bisa diciptakan oleh mereka di dalam sejarah-sejarahnya masing-masing. Leluhur yang menyertai kita, yang menjadi satu pedoman bagi bangsa ini untuk menjadi besar dan maju, harusnya membuat kita semakin berbangga diri, membuat diri kita menjadi lebih kuat dan sangat kuat untuk saat ini. Tetapi mohon maaf, dari Indonesia merdeka sampai sekarang, kita sebagai anak bangsa, saya dan semua masyarakat Indonesia belum bisa menyuguhkan sebuah sejarah luar biasa bagi bangsa ini. Minimal menyuguhkan sejarah bagi internal di dalam bangsa ini untuk mencapai level keemasan atau level di mana bangsa ini bisa dikatakan menjadi bangsa yang besar, atau boleh dikatakan sebagai bangsa yang modern, bangsa yang maju, bangsa yang bisa mencatatkan dirinya di dalam akar-akar pijakan kemakmuran untuk bangsa ini. Saya mencoba mengurai tentang apa yang menjadi kendala dalam bangsa ini, karena bangsa ini boleh dibilang seperti idiom negeri entah kenapa. Kenapa kok saya bilang seperti negeri entah kenapa? Karena potensi yang dimiliki oleh bangsa ini dari sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusia, seluruh potensi apapun di bidang pertanian, di bidang perikanan, di bidang kehutanan, dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Bahkan boleh dibilang juga bahwa bangsa ini adalah bangsanya Nabi Sulaiman, di mana kesempurnaan sebagai sebuah bangsa dengan segala sumber daya alam yang dimiliki, potensi-potensi yang sangat menunjang, sangat bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar,
Tetapi sampai hari ini, sampai di usia 76 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini belum bisa menunjukkan sebuah kemajuan yang diharapkan dan cenderung terhenti di bangsa yang berkembang, bahkan dengan kondisi-kondisi yang sekarang menerpa Indonesia. Indonesia menjadi negara yang sedang berkembang, atau boleh dikatakan mengarah kepada negara yang miskin. Apa yang salah di negara ini? Kenapa negeri ini menjadi negeri entah kenapa? Apakah yang salah adalah manusianya? Apakah yang salah adalah alamnya? Apakah yang salah adalah diri kita? Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Dalam artian di sini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Kalau saya melihat, kalau sumber daya manusia di negara ini tidak perlu diragukan. Banyak sekali orang-orang yang pintar, tetapi mohon maaf, mungkin itu salah satu sebabnya, karena banyak sekali yang pintar tetapi tidak melakukan dengan benar. Pada akhirnya orang Jawa bilang, kalau orang Jawa bilang itu pinter ning ora bener. Dalam artian di sini adalah pintar tapi tidak di dalam porsi yang benar. Akhirnya yang muncul adalah memintari yang lain. Dengan kepintarannya membuat satu pergerakan, satu keinginan sendiri atau kelompok untuk bisa memintari yang lain. Pada akhirnya yang muncul adalah masyarakat hanya menjadi objek politik. Masyarakat hanya menjadi boneka politik. Masyarakat hanya diperlukan, sangat diperlukan bahkan pada waktu pemilu-pemilu ataupun pada waktu iklim demokrasi muncul di Indonesia. Padahal negara ini punya potensi yang sangat luar biasa, dan kuncinya salah satu adalah kalau negara ini bisa bersatu, kalau orang pintar bisa berjalan di rel yang benar, pinter ning meneri, maka saya yakin negara ini akan menjadi negara yang sangat luar biasa besar. Persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat akan menjadi satu potensi yang sangat luar biasa untuk menjadikan bangsa ini besar. Kalau orang-orang, pemimpin-pemimpin, top leader yang ada di bangsa ini mau sedikit merenung, introspeksi, dan kemudian mau sedikit meluangkan hatinya untuk bisa membuat satu persatuan dan kesatuan bersama tanpa harus saling menjatuhkan, maka saya yakin akan terjalin sebuah kekuatan yang sangat luar biasa untuk bangsa ini, dan akhirnya akan bisa mengelola potensi bangsa ini yang sangat luar biasa dan bisa menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo. Saya membuat satu buku yang berjudul Pancasona dengan akhiran G, jadi Pancasonag, Pancasona. Dalam artian di sini adalah Pancasilais, sosialis, nasionalis, dan agamis. Pancasilais, bangsa ini tidak bisa lepas dari Pancasila. Bahkan di setiap suku kata,
saya membubui kembali dengan akhiran is, Pancasilais, sosialis, nasionalis, dan agamis. Supaya apa? Supaya ada penekanan di dalam setiap kata yang ada. Pancasilais, bangsa ini jelas adalah bangsa yang tidak bisa lepas dari Pancasila, karena Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa ini, ideologi bangsa Indonesia yang harus kita junjung tinggi dan harus kita pertahankan semaksimal mungkin dan sekuat mungkin. Tidak ada yang bisa menggantikan ideologi bangsa ini kecuali ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, saya menekankan di dalam buku yang saya tulis tentang Pancasilais, supaya masyarakat Indonesia bisa benar-benar mempunyai watak, mempunyai hati, mempunyai sikap, mempunyai niat, mempunyai langkah-langkah yang berpancasila. Lebih menguatkan dirinya, lebih mengerti tentang arti sebuah Pancasila. Sosialis, kita tidak bisa dilepaskan dari orang Timur, adab-adab orang Timur. Masyarakat Indonesia negara yang sangat dianugerahi dengan berbagai macam, termasuk adab-adabnya yang luar biasa. Masyarakat Indonesia dianugerahi sebuah adab-adab yang sangat luar biasa, adab-adab orang Timur yang itu tidak boleh hilang di antara kita. Kita harus terus menumbuhkan dan terus menyuburkan adab-adab ini sampai ke keturunan-keturunan kita, yaitu saling menghargai, saling menghormati, gotong royong, sifat sosial yang sangat tinggi, dan rasa tabu, rasa malu. Apabila semua itu masih ada di dalam sanubari kita sebagai bangsa ini, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang beradab. Indonesia akan menjadi negara yang sangat besar dengan terus menjunjung adab-adabnya yang luar biasa. Sebagai orang Timur dengan adab-adab yang saya tadi ceritakan, membawa sebuah dampak sosial yang sangat tinggi di antara kita. Kita tidak bisa dilepaskan dari sifat sosial karena manusia tidak bisa lepas dari sosial manusia, antar manusia, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya memberikan penekanan sosialis supaya apa? Antar manusia Indonesia bisa terjalin rasa sosial yang sangat tinggi di antara mereka, saling bisa merasa, saling bisa menghargai, saling bisa menghormati, dan saling bisa memiliki bahwa kita adalah satu saudara, kita adalah satu makhluk yang menghuni Indonesia ini. Darah kita darah yang sama, darah yang mengalir di antara kita adalah darah Nusantara, darah Indonesia. Maka kita harus benar-benar bisa menjunjung tinggi persaudaraan dengan langkah-langkah sosial yang sangat tinggi di antara kita, dengan rasa saling memiliki, rasa saling menghargai. Itulah kenapa saya menekankan di tingkatan sosialis di antara masyarakat Indonesia. Kemudian nasionalis. Nasionalis di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban yang sangat luar biasa besar untuk menjaga NKRI,
membesarkan NKRI, menghargai NKRI, dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Nasionalis di sini adalah penekanan kepada semua warga negara Indonesia untuk benar-benar bisa merasa bangga sebagai warga negara Indonesia, benar-benar bisa tertancap di hati sanubarinya bahwa aku adalah orang Indonesia. Dengan adanya satu slogan di dalam hatinya bahwa aku adalah orang Indonesia, maka setiap langkahnya, setiap tindakannya adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan harkat bangsa. Disitulah akan terpupuk sifat nasionalis yang sangat besar di dalam diri kita dan di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga di dalam buku saya menekankan dengan akhiran is di dalam kata nasionalis supaya lebih di dalam penekanan jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah agamis. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diberikan anugerah untuk hidup di Indonesia dengan adab-adabnya dan disertai dengan agama yang kita anut. Kita menjadi baik, kita akan berjalan di rel yang benar selama kita mengikuti ajaran agama yang kita anut. Apapun ajaran agama yang berada di Indonesia adalah ajaran agama yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Konteks di dalam ajaran agama untuk selalu berbuat baik, untuk selalu berjalan di jalan yang benar, untuk selalu bisa mengabdikan dirinya kepada Tuhan, kepada negara, kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada keluarga, sanak, saudara, dan lain sebagainya, adalah sebuah modal untuk bisa menjadi warga negara yang baik untuk bangsa ini dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Oleh sebab itu, saya juga memberikan satu penekanan di dalam nilai-nilai agama di dalam buku yang saya tulis yang berjudul Pancasilais, Sosialis, Nasionalis, dan Agamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.